Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mantap Semia, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih dalam konten bincang pakar ya. Dan alhamdulillah kita dibersamai oleh salah seorang pakar ya dari Bulan Sabit Merah Indonesia Sumatera Utara. Beliau merupakan ketuanya, Dr. Nuryunita Nenggolan, spesialis paru konsultan. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang sangat banyak ya menjadi bahan diskusi dan juga perbincangan di media sosial ya terkait penggunaan masker ya yang kembali lagi mencuat setelah adanya berita-berita pelarangan masker jenis tertentu di suatu wilayah yaitu di DKI ya. Dan ini kemudian kita coba untuk membedahnya dan juga membahasnya dengan tuntas bersama para pakar dalam konten bincang pakar di kanal Mantap Sme Health. Nah, baik dok, kita mulai saja ya dengan pertanyaannya. Yang pertama dok, ini kan seperti tadi yang saya bilang bahwa lagi marak ya diskusi tentang penggunaan masker kain scuba terutama ya di Jakarta gitu. Nah, untuk secara umum dok, apakah masker kain itu memang apa ya mungkin tidak terlalu bermanfaat atau berbahaya terhadap penularan COVID penggunaan masker kain ini dok? Terima kasih ya. Jadi sebenarnya masker kain itu masih merupakan suatu alternatif pilihan ya, terutama bagi masyarakat umum ya yang bukan medis ya. Kalau medis kan mungkin ada aerosol dan sebagainya yang harus menggunakan masker yang ini. Cuman mungkin yang menjadi masalah kain jenis apa yang paling efektif ya, kemudian apakah 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis dan sebagainya. Jadi memang jenis kain itu sangat mempengaruhi keefektifan daripada suatu masker kain ya. Jadi sebenarnya masih merupakan suatu alternatif masker kain. Ya, baik, Dok. Jadi, ketika harus dipilih ya sebagai masyarakat umum itu jenis masker yang paling baik digunakan itu yang bagaimana, Dok? Apakah memang ada buktinya bahwa itu lebih baik daripada masker kain? Ya, jadi sebenarnya sudah banyak penelitian-penelitian ya. Jadi beberapa ada yang saya baca, itu pertama itu dari Cambridge University yang diposting baru ya 20 Juli 2020 yang meneliti berbagai masker kain ya yang ada 20 masker yang mungkin tersedialah di sana gitu ya di Amerika ya, dan kemudian mereka teliti. Ya, jadi ada beberapa jenis kain yang memang bagus ya. Jadi mereka yang tingkat pertama itu adalah kantong vacuum cleaner. Jadi bahan kantong vacuum cleaner, nah itu adalah nomor 1 ya. Diikuti dengan bahan jeans atau denim, ya. Kemudian diikuti dengan bahan HCT, ya, cotton, ya di bawahnya dan sebagainya, turun-turun. Tapi yang paling rendah itu adalah lycra. Ya, lycra itu nilon, ya, yang elastis lah ya. Yang saya lihat kebanyakan merupakan bahan dari scuba tadi gitu. Jadi memang banyak sudah penelitian yang meneliti jenis-jenis masker, tinggal buka saja gitu berbagai jurnal-jurnalnya ya, masker apa jenis-jenis kain yang paling efektif sebenarnya. Nah, tetapi juga selain jenis kain yang dianjurkan itu adalah non woven, yaitu bukan yang tintal ya, bukan tenunan, non tenunan ya. Dan kemudian pemberian tambahan di situ juga dijelaskan ya bahwa makin berlapis ya, 2 lapis, 3 lapis itu makin efektif. Nah, kemudian yang diperhatikan juga selain itu kemampuannya untuk berfiltrasi dalam keadaan basah. Ya, ternyata tadi saya katakan jeans, denim kan bagus tadi ya. Ternyata ketika dalam keadaan basah, dia itu efektivitasnya sangat turun. Ya, tidak dengan yang jenis yang lain tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi memang pemilihan ya. Ini sebenarnya saya rasa menarik sekali, terutama tentu bagi
yang ahli dalam bidang tekstil, engineering, ya, itu untuk meneliti bahan yang cocok untuk orang Indonesia, ya, yang nyaman, ya. Artinya saya melihat kebanyakan orang memakai masker scuba itu karena kenyamanannya, kan gitu ya, nyaman, ya, pas di sini, ya, bernapas juga gampang gitu. Nah, itu mungkin. Iya, tadi dokter menyebutkan kalau misalnya kayak misalnya bahan apa ya, kain yang kalau misalnya dia basah itu memang menurunkan keefektivitasnya. Itu maksudnya bagaimana, Dok? Maksudnya penjelasannya ini kok bisa kalau basah dia turun efektivitasnya? Ya, memang dalam keadaan basah, ya jenis-jenis tertentu ya pori-porinya bisa lebih terbuka atau mungkin lebih menyerap daripada droplet dan sebagainya gitu ya. Yang bisa menurunkan efektivitasnya tadi gitu. Jadi makanya misalnya pemakaian tisu secara langsung dipakai di masker, ya mungkin kita banyak lihat juga ya, misalnya dilapis tisu gitu. Tetapi tidak ada pelapis daripada, jadi tisunya itu bukan di tengah gitu ya, tisunya langsung kemudian dilapis dengan kain, itu nanti tisunya basah tidak efektif lagi gitu. Jadi mungkin kalau mau pakai tisu pun harus ada pelapisnya lagi gitu. Jadi tisunya itu letaknya di tengah gitu ya. Jadi memang dalam keadaan makanya kita juga pakai masker medis pun ya, itu kan paling maksimal dianjurkan 4 jam. Nah, kenapa dianjurkan 4 jam harus diganti? Karena dia sudah kita katakan basah oleh uap air kita ketika kita bernapas dengan memakai masker ya. Mungkin Ya, baik Dok, ini sangat menarik ya. Nah, kan ini beberapa hari terakhir ya, lagi marak lagi postingan-postingan tentang beberapa jenis masker dengan persentase-persentase efektivitas tertentu gitu. Nah, ini kan memicu pertanyaan di masyarakat yang ini juga ditanyakan ke kami bahwa lah kalau kita lihat secara kasat mata sepertinya enggak jauh beda tuh masker scuba dengan masker yang lain kalau dari pori-porinya gitu. Apakah memang jenis kain itu bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan ya pada masker? Kayak misalnya di postingannya itu masker scuba efektivitasnya cuma 5%, sedangkan masker misalnya masker bedah itu bisa sampai 90% ya. Apakah memang itu karena faktor pori-porinya saja, Dok, atau ada faktor lainnya ya? ya, yang di situ memang di berbagai jurnal itu dia tidak terlalu menerangkan gitu ya tentang penyebab efektivitasnya gitu ya. Jadi mereka hanya menerangkan bahwa satu masker itu diinikan ya, diberikan suatu tekanan udara yang mengandung partikel, kemudian hasil daripada setelah melewati masker itu bagaimana. Nah, seperti itu kan penelitiannya ya. Jadi diduga terutama adalah segi pori-porinya ya. Jadi kok kita lihat bahan yang elastis ya ketika ditarik ya dari kasat mata kita aja nampak tuh pori-porinya kan gitu ya. Oke lah kita jujur pada diri kita sendiri ya kan, kalau kita tarik gitu kan nampak dia ya kan, dibandingkan mungkin kain jenis yang tidak elastis lah ya, katun atau apa gitu ya, jeans ya, atau tadi saya bilang kantong kantong vakum cleaner gitu kan, kok ditarik itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa, dan kita kasat mata aja nggak nampak. Nah bayangkan aja, sedangkan droplet ataupun virus itu mikroskopik ya, bahkan hanya bisa dilihat dengan mikroskop ultra gitu ya. Nah sedangkan ini pori-pori masker itu aja nampak tuh kita. Secara logika gampangnya aja ya tentu 0-5% diterima gitu kalau menurut saya, karena sangat tipis memang, dan elastis tadi ketika tambah apalagi mungkin buka tambah lebar ya, kemudian tentu tambah elastis dan pori-porinya tambah banyak ya. Jadi itu sebenarnya cara gampang saja melihat sesuatu gitu ya, daripada efektivitasnya. Nah, tapi tentu juga diperhatikan kenyamanan daripada pasien memakai masker tersebut. Tapi walaupun itu bukan
yang utama. Gimana orang mau pakai masker kalau misalnya tidak nyaman, kan gitu. Ya, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Ini menarik sekali ya tentang masker ini. Nah, saya ingat waktu awal-awal ya, di mana masker bedah itu atau masker N95 itu sangat langka dan harganya mahal itu sempat dikatakan bahwa ini bisa dicuci ulang, dijemur di tengah matahari dan bisa digunakan kembali. Dan saya melihat banyak masyarakat yang membeli masker N95 itu meskipun harganya waktu itu mahal dan karena dia bisa dicuci ulang itu dia pakai itu padahal ya mungkin dia tidak perlu pakai yang sampai N95. Apakah menurut dokter itu bisa seperti itu dicuci terus dijemur dipakai lagi kalau masker-masker gitu? Kalau masker N95 atau masker medis itu disposable sebenarnya, ya. Awalnya adalah suatu disposable. Artinya itu hanya dipakai sekali, ya. Tetapi dalam keadaan yang langka, ya tidak dicuci tapi sebenarnya. Kita menggunakan cara lain untuk mensterilkan ulangnya. Tapi kalau masker bedah itu tidak juga ya langsung dibuang gitu ya. Masker bedah dia tidak kita pakai ulang. Kalau masker N95 bisa kita pakai ulang, ada berbagai cara untuk mensterilkannya. Tetapi dua-duanya baik masker bedah maupun masker N95 itu tidak boleh dicuci. Ya, artinya kalau dicuci ya tidak dipakai lagi. Ya, karena kalau udah dicuci efektivitasnya sudah berbeda gitu. Ya, jadi yang bisa itu memang kelebihan masker kain itu ya saya melihatnya bisa dicucinya gitu. Dicuci, kemudian dijemur, digosok sehingga mungkin penggosokannya bisa mensterilkan gitu ya. Walaupun memang efektivitasnya tetap lebih rendah daripada efektivitas daripada masker N95 dan masker bedah. Tapi tentu kita pilih yang efektivitasnya paling tinggi. Ya kan bisa sampai misalnya ada yang sampai 70%, ya kalau di dalam penelitian itu ada yang saya sebutkan tadi itu yang bahan-bahan yang tadi sebutkan saya di awal itu bisa sampai 70% efektivitasnya. Ya, jadi berarti kalau misalnya masyarakat itu dok harus pakai masker kain yang bahan-bahan yang tidak bisa melar begitu dan itu yang 3 lapis ya lebih optimal ya dok kalau iya. Dan berlapis-lapis. ada satu jurnal juga saya baca itu dari Cina, pemakaian ini apa katanya kalau kita punya kerah baju itu kan ada pengerasnya, ya. Apa istilah tukang kain itu pelapis kain ya. Ya interfacing namanya, interfacing ya. Interfacing ya. Jadi dia di kain itu kemudian ditempelkan pelapis kemudian digosok sehingga pelapis itu lengket di situ. Nah, itu juga ternyata bisa menambah efektivitas daripada daya filtrasinya ya. Nah, itu juga menarik menurut saya. Jadi makanya sebenarnya ini kalau kita dari medis kan sebenarnya lebih kepada bagaimana orang memakai masker dan physical distancing dan sebagainya. Tapi metode membuat masker itu sebenarnya ini deh bukan tukang insinyur tekstil, insinyur fisika yang untuk menilai daya filtrasinya itu harus inilah bagaimana membuat masker yang ideal untuk masyarakat kita. Jadi itu ada judulnya, pakai interfacing tadi ya, pelapis kain tadi. Nah, satu lagi juga ada jurnal juga saya baca. Ini kebetulan ya. Masker yang memakai masker medis yang memakai tali diikat, ya tali diikat langsung gitu dengan yang earlobes yang dicantolkan di telinga, itu ternyata efektivitasnya lebih masker yang diikat dua-dua daripada yang dicantolkan di telinga. Ya ini, nah ini menarik juga gitu ya. Ya jadi kalau itu turun ya menjadi sekitar 40% itu masker medis yang di saat penelitian di suatu rumah sakit itu ada jurnalnya, ya, itu turun dia sekitar jadi 40%. Kalau masker medis di situ dia 73% kayaknya. Terutama untuk yang aerosol.
ya, tindakan aerosol. Jadi masker ikat itu yang pakai tali, ya, dibandingkan dengan earlobes tuh lebih efektif katanya. Masker yang menggunakan tali, diikat langsung itu Wah, maksud saya. Insya Allah. Ini baru juga saya dengar ini. Dan memang kalau misalnya dipikir-pikir sih, ya mungkin lebih rapat ya untuk proteksi Iya, hidung dan mulut ya. iya. Pengalaman juga, saya memang lebih suka memakai masker yang diikat itu ya. Tapi memang agak lebih susah sekarang carinya. Ya, Saya lebih suka itu saya simpan-simpan, baru baca jurnalnya, baru saya, oh makanya saya merasa lebih nyaman karena menurut saya dia lebih menutup semuanya, tidak ada celah dari samping kiri dan kanan gitu. iya. Baik, makasih dokter ya. Ini masih menarik sekali ya. Jadi selain mungkin yang kalau misalnya disuruh pilih yang earlobe atau yang diikat, kita lebih milih yang diikat ya, lebih lebih safety lah. Kalau tersedia Nah, lebih ya pilihlah yang ikat gitu. ya betul dok. Ya tadi dok, pertanyaannya itu sampai ke kan tadi dokter sempat menyinggung masker bedah itu 4 jam saja. Nah ini masker kain ada suatu yang menyebutkan bahwa ini masker kain bisa kok digunakan sampai seharian asal sering dicuci tiap hari. Itu menurut dokter bagaimana pendapat itu? Ya, jadi dari suatu penelitian satu jurnal ya meneliti ketika masker itu dalam keadaan kering dan dalam keadaan basah ya itu semua ternyata berbagai jenis masker yang diteliti itu semuanya menurun ketika efektivitasnya ketika dalam keadaan basah. Nah, nah ini walaupun ada yang penurunannya signifikan, ada yang penurunannya tidak signifikan. Tetapi rata-rata daya filtrasi ketika dalam keadaan basah itu lebih rendah dibandingkan dengan dalam keadaan kering. Nah, makanya diperkirakan ya jenis-jenis seperti masker medis itu 4 jam ya sudah basah itu karena uap-uap air yang keluar dari ketika kita bernapas dan tentunya harus segera diganti ya. Jadi rekomendasi itu setiap 4 jam termasuk masker kain ya. Tapi kalau 1 jam pun sudah basah misalnya ya bolak-balik kita batuk, bolak-balik kita bersin atau terpercik sesuatu yang menyebabkan basah ya harus segera diganti ya. Jadi rekomendasi untuk masker kain ya tetap 4 jam juga atau kalau sudah masker sudah basah. Walaupun misalnya walau ngasih misalnya 1 jam, 2 jam. Jadi ya bagi ya para pekerja ya yang ini bagi para pekerja yang saya sarankan ya untuk membawa masker cadangan ya. Di new normal ini ya memang sudah harus menjadi isi tas kita itu bukan hanya dompet ya, KTP SIM, tapi juga harus ada masker cadangan ya, ada hand sanitizer ya, desinfektan kecil-kecil gitu ya. Dan itu menjadi suatu keharusan di new normal ini ya. Ya, baik dok. Jadi ya begini kan kata tadi bilang 4 jam ya. Jadi hitungannya itu gimana dok? Kayak misalnya ada orang tuh hanya menggunakan maskernya kalau keluar rumah kan misalnya cuma 15 menit ke masjid itu apakah dia akumulasi sampai 4 jam seperti itu atau bagaimana bagusnya dok? Kalau dia cuma pakai sebentar aja gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini memang eh, ya kalau saya pribadi ini pribadi juga ya, saya belum baca pula penelitiannya. Tetapi kalau saya pribadi, kalau cuma sebentar biasanya saya jemur, ya, saya jemur di luar, ya. Tetapi kuncinya sebenarnya itu adalah permukaan depan daripada masker itu tidak kita sentuh dan permukaan depan itu ketika kita mungkin menyimpannya sebentar, ya, itu tidak bersentuh dengan yang lain. Itu sebenarnya kata kuncinya. Ya, kalau misalnya sekedar misalnya keluar mau bayar apa misalnya Gojek misalnya atau apa antaran makanan misalnya kan cuma 1 menit doang itu kan. Nah, jadi saya Ya biasanya betul dok. itu ya saya pakai kemudian saya gantung. Ya, artinya permukaan depan itu tidak bersentuh dengan benda-benda lain. Ya, biasanya saya gantung di tempat yang
terang, luas, ya. Ya kalau ada cahaya matahari, saya inikan cahaya matahari. Itu sebenarnya ini saja ya, kiat-kiat saja lah ya. Nah, tapi saya ya namanya dalam posisi pandemi ini menghemat juga. Mungkin Betul, saran Dok. saya. Ya, Tapi baik, memang Dok. kalau sudah Kita basah, walaupun 1 menit, ya harus diganti. Iya. baik ya, kita tangkap poinnya ya bahwa kalau misalnya maskernya itu basah, entah berapa menit pun dipakai tuh sebaiknya diganti dengan yang baru ya, yang kering tuh. Baik, Dok. Nah, ini kalau tadi masih soal masker ya. Nah, kemarin juga ada sempat heboh ya postingan bahwa masker yang ada katupnya itu sebaiknya jangan dipakai karena katanya orang luar tidak bisa menularkan kita, tapi kita bisa menularkan ke orang itu. Apakah betul, Dok, seperti itu? Masker berkatup itu. Iya, jadi memang kita harus melihat jenis-jenis katupnya, ya. Jadi katupnya ada yang memang menyaring udara dari luar ke dalam, ya, tapi tidak menyaring udara dari dalam keluar. Nah, itu tentu kalau bahasa sekarang enak di kita, nggak enak di orang kan gitu ya. Nah, jadi itu ya kita sebenarnya dalam memberi masker-masker yang seperti itu ya harus ini sih membaca teliti gitu, ya. Jadi memang masker seperti itu nyaman, ya sangat nyaman, ya sangat nyaman karena tidak membuat sesak gitu ya. Nah, tapi harus kita perhatikan. Jadi bisa jadi memang masker tersebut eh, berbahaya untuk orang lain kalau kita sedang menderita penyakit gitu ya. Jadi harus lihat juga katupnya itu katup yang bagaimana. Karena ada juga yang memang dia dua penyaringan, ya artinya dia menyaring udara dari luar ke dalam dan dia juga menyaring udara dari dalam keluar, one pulp gitu ya, katupnya dua gitu. Ya, baik ya. Jadi memang kita harus lebih teliti ya lihat spesifikasi masker yang berkatup itu ya. Baiknya yang memfilter dua-duanya, udara masuk dan udara keluar ya, Iya, Dok. iya. Nah, baik, Dok, ini mungkin yang terakhir ya, terkait ya kan banyak sekali nih sekarang produsen masker, entah itu yang bagus, entah itu yang mungkin abal-abal ya. Nah, menurut dokter perlu nggak sih kemudian di Indonesia itu buat semacam standar khusus ya, bahwa yang bisa digunakan itu masker yang diproduksi oleh A, B, C, D, yang lain tidak boleh gitu. Karena kan sekarang kayak kain kan semua orang bisa bikin aja gitu masker kain. Atau betulkah ada standarisasi kayak masker, baik itu masker medis atau masker kain? Menurut dokter bagaimana kalau ide seperti itu? Kalau menurut saya ya eh, kalau masker medis ya, saya rasa sangat perlu itu suatu standarisasi ya. Karena ketika kita memakainya ya jangan sekedar memakai yang artinya tidak membuat kita aman dari virus COVID kan gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau masker medis itu memang banyak digunakan oleh tenaga medis ya. Jadi seharusnya maskernya memang terstandar ya. Layak seperti ya obat-obatan kan harus lulus apa ya, ada lulus ininya ya, standarnya ya, begitu juga ya. Ya, betul. Masker medis, apalagi masker N95 gitu ya. Sebenarnya kalau cerita masker N95 pun ada tingkatan-tingkatannya lagi ya, yang paling efektif yang mana. Nah, apalagi cerita sekedar ya sebenarnya paling efektif itu masker N95 ada kode-kodenya gitu. Yang warna biru itu lebih, yang hijau yang biru itu lebih efektif sebenarnya daripada yang putih. Kan ada yang dari satu merek itu kan. Nah, seperti itu. Jadi apalagi sekedar masker medis yang mungkin belum tentu mahal itu lebih efektif, kita nggak tahu kan. Tapi memang standar itu perlu dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau masker kain alangkah baiknya kalau memang ada. Paling tidak mungkin dibuat standar umum gitu. Yang artinya mungkin misalnya masker yang dijual itu misal ini saran saya harus yang boleh dijual itu ya harus misalnya 3 lapis misalnya, dan 1 lapisnya mengandung bahan yang waterproof ya, misalnya bahan spanbong ya apa istilahnya yang kayak masker BSM itu kan. Nah, teman dia cuma 1 lapis, harusnya itu menjadi lapis tengahnya gitu ya. Nah, seperti itu ya bahas ya ya. Nah, jadi misalnya tidak boleh dari bahan spandek
ya, karena itu paling rendah tingkatannya. Yang boleh adalah bahan ini dan sebagainya. Kalau menurut saya standar umum kalau untuk masker kain. Demikian. Ya, baik. Jadi memang ini ke depannya nih perlu kerjasama ya dokter dan juga mungkin pakar insur-insur tekstil ya untuk menciptakan masker yang efektif dan juga bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat ya dok. Ya, trendy juga terutama. Ya. Iya, sekarang itu banyak Karena macam-macamnya. kalau trendy dia maskernya efektif, pasti orang semua mau. Ini kan karena mungkin tidak Iya, trendy ya. bisa jadi ide program nih dok. Program untuk BSM mungkin ya. Coba buat Bikin masker. masker yang trendy. Ya, betul. Ya, baik, alhamdulillah sudah sangat jelas ya bagi saya terkait tentang masker ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, bagi masyarakat supaya lebih bijak ya dalam kemudian memilih dan juga menggunakan masker gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Nuryanita Nenggolan yang telah bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah buat dokter dan juga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih banyak dok. Amin ya Bapak Amin. Oke, Sama-sama. baik kita ya, ya dok. Baik kita akhiri sesi bincang pakar kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.